Selamat pagi, pemirsa. Insiden di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ada 5 WNI merupakan pekerja migran ilegal ditembak aparat Malaysia. 1 diantaranya tewas. Penggunaan kekerasan berlebihan, ada indikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia terlepas dari status para WNI yang merupakan pekerja migran ilegal. Mereka tentu berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Inilah editorial Media Indonesia, Rabu 29 Januari 2025 dengan tema terang-terangnya dari harus transparan ya, transparan Mas Aris, dari ya. Dan juga memang masih dicari soal fakta yang sebenarnya, karena termasuk katanya ditabrak duluan kapalnya begitu kan. Betul. Oleh ABK. Tapi sekali lagi itu kan masih harus diusut tuntas, oleh karena itu atas Polri berangkat ke Malaysia untuk mencari fakta. Nah, soal kata paripurna di sini artinya dia juga menjadi momentum bukan sekedar pengusutan soal penembakan, tapi harus paripurna secara menyeluruh melindungi WNI itu, Mas Aris. Iya betul. Kalau kita ini kan ada 2 hal ya. Ada soal kasus hukumnya ketika ada warga negara tewas di negara lain akibat penembakan yang dilakukan oleh aparat suatu negara. Itu harus diusut tuntas. Kita harus bisa minta penjelasan yang transparan, yang kalau memang ada pelanggaran ya akui ada pelanggaran, kalau tidak ya apa. Kita harus menuntut itu. Yang kedua, ini adalah kasus bahwa kenapa harus ada pekerja migran yang ilegal. Nah, itu pertanyaan menarik. Itu yang harus, ya itu juga menjadi PR pemerintah. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut, Mas Aris. Ya, kita saksikan terlebih dahulu, inilah pemirsa editorial Media Indonesia pada pagi hari ini, Paripurna Lindungi WNI. Paripurna Lindungi WNI.
Peristiwa penembakan terhadap sejumlah warga Indonesia atau WNI di Malaysia oleh aparat setempat pada Jumat 24 Januari dini hari lalu tidak hanya menuai kecaman. Kejanggalan keterangan yang diberikan pihak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APM mengundang pertanyaan tentang bagaimana kejadian yang sebenarnya. Dalam insiden di perairan Tanjung Ru, Selangor tersebut, 5 WNI terkena terjangan peluru dan 1 diantaranya tewas. Polis Diraja Malaysia atau PDRM mengatakan penembakan dilakukan petugas APM karena mereka sempat diancam dengan parang. Para WNI yang merupakan pekerja migran ilegal itu juga disebut melakukan perlawanan dengan menabrak kapal yang mereka tumpangi ke kapal patroli APM sebanyak 4 kali. PDRM masih melakukan penyelidikan dan telah merampungkan otopsi terhadap korban yang tewas ditembak. Kendati disebut mereka mendapatkan ancaman, aparat Malaysia terindikasi menggunakan kekerasan secara berlebihan. Ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam insiden itu. Terlebih, ancaman oleh para WNI dengan menggunakan parang maupun menabrakkan kapal masih diragukan kebenarannya. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kuala Lumpur pada Senin 27 Januari lalu telah mengirim nota diplomatik ke otoritas Malaysia. Nota itu untuk mendorong penyelidikan menyeluruh termasuk mengusut dugaan penyimpangan oleh petugas APM dalam melepaskan tembakan. Pihak Malaysia hari ini juga memberikan akses pendampingan konsuler bagi 4 WNI yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat. Kesempatan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan pembelaan maksimal dan mengawal kasus sampai selesai dengan adil. Terlepas dari status para WNI yang merupakan pekerja migran ilegal, mereka berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 dengan tegas menyebut setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Insiden kali ini mestinya menjadi momentum untuk menyudahi perlakuan tidak adil yang dialami WNI di luar negeri. Kewajiban negara lewat pemerintah memberikan pembelaan dengan serius, bukan ala kadarnya, yang penting tercatat. Kasus penembakan terhadap pekerja migran juga menunjukkan ada persoalan yang tidak kunjung mendapatkan solusi tuntas. Tiap tahun, arus pekerja ilegal asal Indonesia terus saja mengalir ke negeri jiran. Namanya ilegal, tentu saja hak-hak sebagai pekerja tidak terjamin oleh ketentuan hukum. Mereka pun dengan mudah menjadi korban penyiksaan, perbudakan, hingga tindakan kekerasan oleh aparat. Pemerintah Indonesia bersama pemerintah Malaysia dan negara lain yang menjadi sasaran pekerja migran ilegal perlu merumuskan upaya pencegahan. Seiring dengan itu, penyediaan lapangan pekerjaan yang layak di dalam negeri harus terus digenjot agar WNI tidak tergiur bekerja di luar negeri secara ilegal. Dengan begitu, perlindungan terhadap warga Indonesia terwujud secara paripurna. Paripurna Lindungi WNI itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami akan lanjutkan dengan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pak Heri Purna, lindungi WNI telah menjadi topik kita pada pagi hari ini. Ini terkait dengan penembakan WNI di perairan Ru, Selangor, Malaysia. Kita akan undang Anda untuk berpartisipasi memberikan opini pada pagi hari ini. Yang pertama kita sapa ada Pak Heri dari Pekanbaru Riau. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, ini kebetulan korbannya berasal dari Riau ya. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan insiden ini? Kebetulan kita memang dari Riau ini prihatin ya. Pertama saya ikut berduka atas yang meninggalnya warga negara kita. Kebetulan kita di Riau ini memang ada beberapa pulau yang selalu mungkin mensuplai tenaga kerja ke Malaysia ya untuk penyeberangan begitu. Saya turut prihatin atas tindakan aparat polisi di Raja Malaysia. Kita berharap kedutaan besar kita, negara melakukan diplomasi lah untuk hal-hal seperti ini. Terlepas daripada itu, saya cuma mau melakukan juga koreksi kita di dalam. Bagaimana kita memperbaiki pengiriman tenaga migran kita ke luar negeri, bagaimana prosedurnya itu harus kita perbaiki. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, pemerintah kita harus mampu menyediakan lapangan kerja sehingga warga negara kita tidak susah-susah ke luar negeri untuk mencari penghidupan. Nah, bagaimana caranya? Saya rasa pemerintah lebih tahulah dengan menciptakan iklim ekonomi yang lebih kondusif, lapangan kerja, sehingga kita bukan hanya padat modal, tapi juga padat karya begitu loh. Kembali kayak Orde Baru dulu padat karya ya, jadi tenaga kerja bisa diserap. Itu Pak adalah Heri, salah satu dua hal yang bisa kita masukkan gitu. Sepengetahuan Anda banyak tidak Pak pekerja migran yang berstatus ilegal yang berangkat dari Riau menuju ke Malaysia? Kalau kita dulu tinggal di satu pulau ya, di satu pulau itu namanya Pulau Bengkalis. Dulu di tahun-tahun 80 mungkin saya masih bersekolah di sana, saya sering dengar lah yang seperti itu. Tapi kita juga tidak tahu persis ya. Tapi selalu dengar menyeberang ke Malaysia untuk mencari penghidupan begitu. Nah, cuman mungkin sekarang dengan terbukanya era informasi, jadi kalau ada kejadian lebih cepat untuk sampai ke negara kita begitu saja. Oke, baik Pak Heri, terima kasih. Menelpon tadi menelpon sudah kami catat Pak Heri, terima kasih ya. Ternyata langsung dari warga Riau, Mas As, ini yang tadi kita bahas soal paripurna melindungi WNI. Jadi selain memperhatikan prosedurnya juga di dalam negeri dong, lapangan kerja, pasti kan ada alasan kenapa kok mereka harus mencari kerja di negeri jiran begitu. Ya, kalau kita lihat setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak pekerja kita yang warga negara kita yang akhirnya pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dengan status ilegal. Yang pertama tentu faktor ekonomi, lapangan kerja, upah di Malaysia yang lebih tinggi. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Bagaimana lapangan kerja itu diciptakan? Tadi Pak Heri bilang harus padat karya. Tapi kan pekerja-pekerja ilegal ini mungkin tingkat pendidikannya rendah. Bagaimana meningkatkan keterampilan mereka sehingga bisa diserap oleh lapangan kerja. Kalau kita lihat di awal pemerintahannya, Presiden Prabowo sempat menyatakan bahwa akan menganggarkan 45 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja PMI Indonesia dengan meningkatkan keterampilan dan segala macam dan perlindungan. Saya kira itu sudah merupakan langkah yang bagus. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan sehingga untuk menekan pekerja-pekerja ilegal tersebut. Yang kedua adalah soal biaya dan pengurusan untuk menjadi pekerja yang ilegal, pekerja yang legal maksud saya. Itu yang harus ditata sehingga jangan terlalu besar biayanya. Prosedurnya, bagaimana untuk menjadi pekerja yang legal, dilatih,
diberangkatkan dengan layak, dengan biaya yang terjangkau lah untuk masyarakat Indonesia. Dan kemudian harus ada juga penegakan hukum bahwa ketika dua faktor tadi soal lapangan kerja, kemudian jika ingin legal itu prosedurnya rumit dan berbiaya mahal, akhirnya akan muncul yang ilegal ini, sindikat yang kita sebut sindikat untuk mengirimkan tenaga kerja ilegal ke Malaysia. Ini kan penegakan hukumnya, perdagangan manusia ini juga harus menjadi perhatian pemerintah bagaimana penegakan hukum terhadap praktek perdagangan manusia ini ditindak dengan tegas. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut karena seperti tadi harus menyeluruh ya Mas ya. Yeah. Jangan cuman karena ada insiden terus hanya diusut hukumnya soal itu, tapi juga terkait dengan bagaimana nanti ke depannya. Termasuk keterampilan yang harus dimiliki. Nanti kami akan kembali dengan pembahasannya. Tetaplah bersama kami di editor. Nah, kembali di editorial media Indonesia, Mas Aris, artinya kan sudah ada political will ya, udah kemauan dari pemerintah. Nah, sementara sekarang itu sebenarnya yang dulu BP2MI, yang fokus dalam melindungi pekerja migran, sekarang sudah menjadi kementerian. Artinya ada tanggung jawab yang lebih besar dengan dijadikannya kementerian tersebut. Iya, ada political will, ada keinginan besar untuk pemerintahan ini melindungi pekerja migran kita. BP2MI yang tadinya sekelas badan sekarang dijadikan Kementerian Pelindungan Tenaga Kerja Migran, bahkan ada menteri dan ada wakil menterinya. Berarti kan ini menjadi perhatian khusus dari pemerintahan ini, dan tinggal bagaimana kementerian ini benar-benar menjalankan perannya untuk menjaga, melindungi, mensejahterakan para pekerja migran Indonesia. Dari mulai bagaimana keterampilannya, bagaimana pengirimannya, bagaimana perlindungannya di negara tujuan, itu kan menjadi tanggung jawab kementerian ini. Saya kira, dan kita mesti ingat ya bagaimana Presiden Prabowo itu memang punya perhatian terhadap pekerja migran Indonesia. Kalau kita ingat tahun 2015 kalau tidak salah, Prabowo pernah membebaskan seorang warga negara Indonesia di Malaysia yang terancam hukuman mati. Pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur, kalau saya tidak salah, wanita Wilfreda Soik yang terancam hukuman mati. Saat itu Prabowo belum jadi presiden, dan dia dengan kemampuan pribadinya, dengan biaya uang pribadinya istilahnya ya, menyewa pengacara handal di Malaysia untuk membebaskan seorang Wilfreda Soik. Jadi ada komitmen itu dari Presiden Prabowo. 9 tahun kemudian, dan itu diperkuat dengan tadi alokasi anggaran 45 triliun untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dan meningkatkan sebuah badan BP2MI menjadi sebuah kementerian. Ada itikat, ada komitmen untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Tinggal bagaimana itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kita perlu mengawal bagaimana kerja-kerja dari Kementerian Pekerja Migran, terus Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan pelatihan. Dan juga tadi kita bilang soal penegakan hukum terhadap perdagangan manusia. Itu yang kita sebut penyelesaian paripurna atas kasus ini. Selain juga tetap bahwa kita harus melindungi keadilan bagi warga negara Indonesia yang. Jadi dari hulu ke hilir ya Mas ya. Betul. Kita nantikan karena sekali lagi kemauan, itikat, niat baik, political will sudah ada. Eksekusi di lapangan harus sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mas Aris, terima kasih. Terima kasih, Iqbal. Kita kawal terus kasus ini. Kebetulan momentumnya bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia ya. Dan pemirsa, kasus penembakan terhadap pekerja migran tanah air ini menunjukkan ada persoalan yang tidak kunjung diatasi dengan tuntas. Insiden kali ini mestinya jadi momentum untuk menyudahi perlakuan tidak adil yang dialami WNI di luar negeri. Pemerintah wajib memberi
jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.